Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anina Permata Dewi, mahasiswa pendidikan biologi Universitas PGRI Semarang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah referensi dengan menggunakan aplikasi Zotero. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelumnya. Yang pertama yaitu kalian harus menginstal aplikasi Zotero terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalian harus sudah menyiapkan file jurnal atau artikel yang akan kalian jadikan sebagai rujukan. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kalian harus membuka aplikasi Zotero terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang belum memiliki aplikasinya, kalian bisa mendownload terlebih dahulu. Nah, kita tuliskan saja di sini keywordnya yaitu Zotero. Kemudian kita pilih yang paling atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik tanda download. Kemudian kita install. Nah, setelah terinstall akan muncul shortcutnya seperti ini pada tampilan desktop di laptop kalian. Nah, supaya pada Microsoft Word aplikasi Zotero ini bisa digunakan, kalian harus merestart laptop kalian terlebih dahulu untuk beberapa saat. Nah, setelah kalian merestart laptop kalian, pada Microsoft Word kalian akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya aplikasi Zotero sudah bisa kalian gunakan. Selanjutnya, kita tuliskan judul misalnya di sini bercocok tanam secara hidroponik. Nah, kemudian kita buka aplikasi Zotero. Nah, setelah kita buka aplikasi Zotero, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita harus membuat folder baru. Di sini kita misalnya beri nama tur referensi. Kita klik OK. Nah, kemudian kita tambahkan misalnya dari buku. Nah, biasanya dari buku kalau bukan dari ebook, kita merasa kesulitan. Nah, kita tulis saja di sini misalnya judulnya tuh hidroponik. Bercocok tanam tanpa tanah. Nah, kemudian listnya kita pilih Bogor. Kemudian publishernya kita tulis misalnya Penebar Swadaya. Oh iya, kemudian untuk autornya di sini kita tulis hingga kemudian sini minus. Nah, biasanya buku itu kita tulis yang pokok-pokoknya saja karena untuk lebih memudahkan gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah kedua kita menambahkan jurnal melalui nomor
ISBN atau DOIS atau lainnya. Nah, misalnya di sini saya mencari jurnal mengenai hidroponik. Nah, kita masukkan nomor DOIS-nya. Klik enter. Nah, sudah muncul. Di sini ada abstraknya, ada autornya, kemudian ada titelnya. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga ini secara otomatis. Nah, jadi kita pilih salah satu jurnal, misalnya ini Respondua Varietas Tanaman Selada. Kita tarik ke aplikasi Zotero ini. Nah, sudah muncul di sini. Untuk langkah yang keempat, kita bisa menambahkan jurnal atau artikel dengan cara mengcopy link. Nah, sebelumnya kita perlu menambahkan jurnal artikel terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa klik attach link. Nah, misalnya di sini saya mencari jurnal mengenai fermentasi limbah cair tahu menggunakan EM4. Nah, kita klik link di sini. Kemudian kita copy linknya. Dan kita paste di sini, kita klik OK. Nah, di sini tampilannya seperti kosong. Nah, tetapi ketika kita buka akan muncul jurnal yang kita tambahkan tadi. Jadi tidak perlu kita takut kalau jurnalnya hilang. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini kita menuliskan beberapa paragraf. Misalnya di sini saya menuliskan hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Sehingga sistem bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit. Nah, kemudian kita klik Add Citation. Kita klik Classic View. Misalnya di sini pertumbuhan dan produksi. Nih, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa cek
dokumen preferences. Nah, di sini kita menggunakan style ini. Tetapi biasanya yang digunakan adalah style yang American Psychological Association. Nah, kita menggunakan yang ini saja. Oke. Nah, kemudian paragraf yang kedua, saya akan menuliskan misalnya bertanam secara hidroponik dapat berkembang dengan cepat karena cara ini mempunyai banyak kelebihan. Kelebihan yang utama adalah keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin. Selain itu, kelebihan lainnya sebagai berikut. A. Perawatan lebih praktis serta gangguan hama lebih terkontrol. Yang kedua, pemakaian pupuk lebih hemat atau efisien. Dan yang ketiga, tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi. Dan yang kelima, tanaman dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang tidak kotor dan rusak. Kemudian kita klik add citation lagi, klik classic view, misalnya dari buku ini, kita klik OK. Nah, dan di bawahnya muncul lagi ya. Nah, kemudian untuk paragraf yang ketiga, misalnya saya akan menuliskan budidaya sayuran daun secara hidroponik umumnya
menggunakan larutan hara berupa larutan hidroponik standar atau AB mix. AB mix merupakan larutan hara yang terdiri dari larutan hara stok A yang berisi hara makro dan stok B yang berisi hara mikro. Akan tetapi harga jualnya yang masih tinggi membuat biaya produksi juga ikut meningkat. Sebagai solusi dalam meminimalkan biaya produksi tersebut, salah satunya dapat menggunakan limbah cair tahu yang difermentasikan menggunakan EM4. Nah, kita klik add citation lagi. Misalnya di sini dari jurnal ini ya, kita klik OK. Nah, muncul nih. Nah, setelah kita menulis, biasanya kita menambahkan daftar pustaka. Nah, misalnya di sini kita tuliskan daftar pustaka. Nah, kemudian kita klik Zotero, kemudian kita klik add bibliografi. Nah, sudah deh muncul daftar pustakanya, dan ini sudah urut ya, sesuai abjad. Nah, setelah itu kita tinggal merapikan saja. Demikian tutorial cara mengelola referensi menggunakan Zotero. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.